kembali berbagi pengalaman atas permintaan teman-teman agar dibuatkan tutorial menggunakan media samsa dengan tendangan lurus yang saya rangkai sangat simpel, atau dengan posisi kaki bertumpu di tanah, jadi ujung kaki keduanya bertumpu di tanah. Dan selanjutnya ada perubahan gerak yang sekarang ini posisi badan agak ditundukkan ke depan dengan catatan kaki tetap ujung kaki bertumpu di tanah. Lakukanlah gerakannya tergantung dari situasi dan kondisi. Mungkin teman-teman bisa melakukan 25, 50 atau berapa lah yang saya lewatkan tadi. Terus sekali juga kita tapakkan tapak kaki. Tutorial menarasikan dengan menggunakan gerakan tendangan lurus ke daerah samsak. Beberapa teknik ataupun cara dapat kita melakukan gerakan tendangan lurus ke daerah samsak. Untuk kali ini saya gunakan kaki kanan teman-teman, sebab kaki kiri sedikit agak kurang pas, atau ada sesuatu hal yang kurang maksimal saya lakukan. Namun kali peragaan sekarang saya gunakan lebih banyak dengan latih tendangan, itu tendangan lurus menggunakan kaki kanan. Nah, ada tiga cara untuk melakukan gerakan tendangan lurus ke depan. Gerakannya adalah secara pelan, begitu memindahkan kaki ke depan, akhirnya kaki kanan untuk mengeksekusi gerakan ke media samsak seperti sekarang ini. Di posisinya jarak harus diatur karena samsak yang bergoyang atau mengayun beda dengan samsak yang diam. Ketika kita akan melakukan gerakan tendangan dengan kaki kanan, salah satu cara ada memindahkan kaki kiri ke belakang, lalu angkat kaki dengan catatan tinggi daripada paha paling tidak sejajar dengan sepusat. Nah, setelah kita mengangkat, kemudian langsung tanpa ragu-ragu eksekusi tendangan lempar langsung ke daerah samsak. Untuk jarak tendangan ataupun sasarannya ada yang di bawah, ada gerakan di bawah, ada gerakan menengah, dan ada sasarannya paling atas. Jadi 3 sasaran kita bisa gunakan, apakah itu di bawah, di menengah, ataupun gerakannya menukik ke atas. Nah, untuk sekarang gerakan salah satu cara memindahkan kaki agar kaki kanan dapat mengeksekusi itu kita pindahkan ke belakang seperti sekarang ini. Teman-teman perhatikan, di saat kaki kiri kita ke belakang itu sama sekali tidak boleh menjinjit. Tapak kaki yang menyentuh ke tanah itu sepenuhnya dengan full menyentuh ke dalam tanah. Setelah angkat kaki baru ditambah dengan gerakan bantuan pinggang pinggul untuk mengeksekusi lemparan daripada kaki kanan ke depan samsak. Gerakan yang kedua, cara yang kedua itu dengan ada yang memindahkan kaki kiri kita pindahkan ke depan, dan selanjutnya kaki kanan kita angkat sesuai dengan narasi awal, paling tidak sejajar dengan pusar. Setelah itu baru dilakukan lemparan ke daerah badan samsak. Nah, ketika kita memindahkan kaki kiri ke depan, ini sama sekali kaki kanan tidak boleh terhalangkan oleh kaki kiri. Artinya dapat kita perhatikan, ketika menempatkan kaki kiri terlalu sempit ke daerah kaki kanan, sehingga saat akan mengeluarkan gerakan ke daerah media samsak itu akan terhalang. Maka dari itu diperlukan feeling kapan seberapa kira-kira kita menempatkan kaki kiri di depan kaki kanan. Nah, perhatikan lagi, untuk gerakan kaki kiri ini kita akan menggantikan. Ini adalah cara yang ketiga. Jadi cara yang ketiga itu tidak memindahkan kaki di belakang ataupun kanan, namun posisi kaki kiri dia akan menggantikan posisi kaki kanan, paling tidak dia sejajar. Tepat pun, kalaupun tidak kita dapat tepat sekali, paling tidak perpindahan daripada kaki kiri yang menggantikan posisi kaki kanan setelah kaki kiri menempatkan posisinya pada
kaki kanan selanjutnya dilakukan eksekusi dengan cara melempar sepenuhnya ke daerah media samsa atau badan samsa. Nah, ketepatan atau kebersamaan melakukan gerakan perpindahan kaki tersebut mesti harus dengan cara feeling ataupun kecepatan total. Di saat kaki kiri kita telah menempatkan posisi kanan tersebut, dia benar-benar keyakinan daripada kaki kiri tersebut adalah lurus, tidak goyah, sebab gerakan kaki kanan yang kita akan lempar ke daerah badan samsa betul-betul mengandung power, apalagi dengan kedatangan daripada samsa yang berayun. Kalau posisi kaki kiri menggantikan kaki kanan tersebut tidak kuat, otomatis akan posisi daripada pertahanan kita menjadi goyah. Untuk itu dilakukan suatu feeling ataupun melakukan gerakan secara perlahan-lahan dahulu. Nah, selanjutnya ketika teori ataupun metode tersebut telah kita yakini, selanjutnya tinggal menambahkan kecepatan termasuk juga power. Ini adalah salah satu cara untuk melakukan perpindahan, baik itu dengan cara memindahkan kaki kiri di depan ataupun dengan cara memindahkan kaki kiri di belakang. Manakah yang lebih baik, apakah menempatkan kaki kiri di belakang ke depan ataupun menggantikan posisi kaki kanan? Itu tergantung dari situasi dan kondisi saat keperluan ataupun kedatangan samsa ke daerah pertahanan kita. Sehingga tiga cara tersebut tentu tergantung dari situasi dan kondisi. Dan sekarang saya tambahkan untuk gerakan loncatan. Jadi gerakan loncat sebenarnya sama dengan cara yang ketiga, dengan cara kedatangan samsa ke daerah pertahanan kita, langsung mengeksekusi dengan meloncat atau memindahkan kaki kiri ke daerah depan. Selanjutnya kaki kanan mengambil suatu kesempatan. Nah, teman-teman, untuk melakukan gerakan seperti tadi memang kelihatannya adalah simpel sekali, kan, tetapi memang ditentukan juga oleh beberapa faktor, baik itu gerakan pinggang pinggul, termasuk kelurusan kaki dan penempatan badan ataupun ke saat kedatangan samsa, dan juga ketika samsa kita kenakan dengan kaki lurus, otomatis gerakan samsa akan mengayut lebih cepat. Nah, perhatikan sekarang teman-teman, ini cukup kecepatan samsa datang ke daerah pertahanan kita. Maka dari itu diperlukan suatu cara ataupun kebiasaan di saat setelah melakukan tendangan dan mengenai sasaran pada media samsa, tentu gerakan samsa akan lebih cepat kedatangan daripada dengan gerakan lambat. Nah, lakukanlah berkali-kali hingga metode ataupun cara, apakah itu dilakukan pemindahan kaki belakang, termasuk juga pemindahan kaki di depan, termasuk juga cara yang ketiga, tergantung dari teman-teman mana kira-kira dapat atau senang melakukan gerakan tersebut. Nah, teman-teman melakukan gerakan berolahraga dengan menggunakan media samsa, sekiranya seperti saya yang sekarang sudah berumur 60 tahun dengan bergerak kurang lebih saya ukur pada HP sekarang ini adalah 10 menit 58 detik, sudah cukup membuat suhu tubuh saya menjadi panas. Sehingga dengan demikian kenapa cepat suhu tubuh naik, karena tenaga yang kita gunakan untuk melempar kaki atau mengantarkan kaki ke daerah samsa ya cukup mengandung power. Sekarang saya gunakan dengan kiri, gerakannya sama. Inilah ketika pertandingan tidak kuat ataupun posisi yang di belakang atau posisi yang menampak kaki di tanah tidak kuat, sehingga di saat salah satu kaki melempar menuju ke daerah badan samsa, otomatis pertahanan daripada posisi awal kita akan menjadi goyah atau sempoyongan. Saya kira dengan durasi waktu kurang lebih hampir 9 menit, saya pikir ini teman-teman untuk melakukan gerakan tersebut cukuplah membuat suhu tubuh saya sekali lagi menjadi panas. Nah, sehingga dengan seusia 60 tahun mempunyai metode ataupun cara hobi, senang melakukan gerakan sekali dengan media samsa, sudah menjadi suatu kebiasaan, suatu hobi. Ketika yang tadi artinya saya mengasuh sejenak saja
dan selanjutnya kembali mengulang gerak-gerak tersebut. Memang tendangan ataupun kaki lurus seperti ini merupakan gerakan yang saya sangat-sangat sukai dari saat melakukan pelatih menggunakan gerakan yang sampai di umur 60 sekarang. Jadi gerakannya saya duplikasi ataupun saya ulang, dan juga putarannya saya perlambat sedikit agar teman-teman lebih jelas dapat memperhatikan gerakan ataupun loncatan, baik kaki yang menggantikan posisi kaki kanan dengan eksekusinya melalui satu gerakan begitu lurus ke depan. Di saat kedatangan samsa, teman tidak boleh ragu untuk melakukan gerakan tersebut, karena ketika samsa datang, teman-teman harus full keyakinan melempar kaki ke daerah pada samsa. Untuk kecepatan ataupun speed dan juga tenaga tergantung teman-teman yang mengatur situasinya. Kalau power kita sudah cukup masih bagus, ya silakan untuk bergerak mungkin lebih cepat ataupun menambahkan power. Nah, ada beberapa catatan saya kira penting untuk disampaikan, yaitu ketika kita berada di depan samsa tidak boleh emosi ataupun terburu-buru, sebab situasi dan kondisi seperti itu paling tidak bisa menimbulkan efek ataupun sesuatu hal yang tidak kita inginkan kalau terlalu terburu-buru. Nah teman-teman, kali ini dan setiap melakukan gerakan baik itu terobosan juga menggunakan media samsa sebagai partner, saya selalu membuka baju, artinya untuk mengaktualisasikan, memfaktakan bahwasanya bergerak berolahraga dengan menggunakan media samsa durasi waktu kurang lebih 9 menit ataupun 10 menit sudah cukup membuat suhu tubuh saya menjadi panas. Nah, ini saya dekatkan, lihatkan teman-teman, keringat sudah mulai mengucur baik di daerah lengan, di daerah dada, di belahan dada keduanya. Nah maaf sekali lagi bahwasanya ketika saya sudah berusia 60 tahun habis berolahraga membuka baju seperti sekarang, dan ini keringat sudah mulai mengucur. Jadi kondisi ataupun suhu tubuh panas saya rasakan sendiri. Kan dengan begitu membuka baju biasanya mengasuh 2 menit, dari setelah membuka baju otomatis keringat akan lebih banyak mengucur karena kondisi secara terus-menerus napas juga sudah cukup membuat power kita terkuras di saat melempar kaki, memindahkan kaki, dan juga terdorong oleh kedatangan samsa tersebut. Nah semogalah teman-teman untuk dapat terinspirasi, dan terutama yang meminta tutorial agar dibuatkan narasi lebih detail, ya kurang lebihnya seperti itulah yang dapat saya sampaikan, mengantarkan, membawakan narasi tutorial latih tendangan dengan melakukan gerakan lurus. Nah ini saya buka lagi jadi kamera, saya putar ke sana ke sini ke bawah. Tujuannya untuk memperlihatkan bahwasanya sudah cukup panas sekali berkeringat seperti mandi, begitulah. Inilah suatu nilai kebanggaan bagi saya ketika mempunyai suatu hobi bergerak dengan durasi waktu yang tidak terlalu lama, dan juga saya katakan bergerak di tempat. Itulah ini beberapa foto saya ambil, ada gerakan tendangan di menengah yang tadi itu di atas, dan ini senam yang saya ingatkan kembali atau kita remind begitulah. Jadi sangat efektif sekali untuk menggunakan samsa sebagai partner olahraga.